Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rian Bagus Destianto dengan NIM 0819 113333 Di sini saya akan mencoba untuk eh, menggunakan ChatGPT untuk pelaksanaan eh, soal UAS, tugas UAS nomor 2 eh, mengenai fungsi gelombang. Mari kita lihat terlebih dahulu untuk soalnya, yaitu saya akan share screen terlebih dahulu. Soal 2 UAS. Soal 2 UAS. Soal UAS nomor 2 yaitu tentang gelombang. Gunakan ChatGPT untuk mencari teori gelombang. Soal gelombang yang diselesaikan menggunakan Oktav. Langkah-langkah pengerjaannya. Setiap pengerjaan silakan divideokan. Diskusi dengan ChatGPT tentang gelombang. Keadaan room harus new chat atau chat masih kosong pada ChatGPT. 3. Tanyakan semua hal yang berkaitan dengan gelombang. Sekuat mungkin bagaimana gelombang secara fisis, bisa bertanya bagaimana analitiknya, numeriknya, solusinya, atau apapun. Dan ChatGPT. 4. Meminta ChatGPT mengeluarkan suatu permintaan gelombang. Lihat apakah persamaan gelombang sama dengan kuliah kita atau tidak, itu yang akan dipelajari. Jika yang dikeluarkan ChatGPT adalah persamaan Schrödinger, maka itu yang akan dipelajari. Jika yang dikeluarkan ChatGPT persamaan lain, maka itu harus dipelajari. Jika sudah muncul persamaan analitik, maka ajak ChatGPT diskusi tentang persamaan numerik. Jadikan persamaan analitik menjadi numerik. 7. Kemudian minta ChatGPT tolong buatkan saya satu soal tentang gelombang yang sudah kita diskusikan. 8. Dari soal itu tanyakan juga jawaban dalam bentuk numerik oktav seperti apa. Kemudian salin codingan dari ChatGPT pada oktav yang masih kosong. 10. Ketika ada pesan error atau hal yang tidak sesuai, tanyakan lagi pada ChatGPT mengapa error, mengapa tidak muncul gambar, mengapa tidak ada waktunya, dan sebagainya. 11 sampai akhirnya muncul codingan lengkap beserta gambarnya. Selesai. Maka dari itu kita akan langsung buka ChatGPT. Di sini masih kosong. Lalu kita akan mulai aja untuk menanyakan. Di sini kita akan langsung teori gelombang. Teori gelombang merujuk pada konsep bahwa banyak fenomena dalam alam dapat dijelaskan dengan menggunakan gagasan teori tentang gelombang. Gelombang merupakan perlambatan energi atau informasi melalui medium atau ruang kosong. Beberapa jenis gelombang meliputi gelombang mekanik. Ini adalah gelombang yang membutuhkan medium untuk merambat. Gelombang suara adalah contoh gelombang mekanik karena memerlukan medium, udara, air, atau bahan lainnya untuk merambat. Gelombang elektromagnetik. Gelombang ini adalah gelombang yang dapat merambat melalui ruang hampa. Gelombang cahaya, gelombang radio, gelombang mikro, dan sinar X adalah beberapa contoh gelombang elektromagnetik.
atau gelombang di permukaan danau. Gelombang seismik, gelombang yang dihasilkan oleh gempa bumi dan merambat melalui bumi. Teori gelombang memberikan kerangka kerja untuk memahami sifat gelombang seperti panjang gelombang, frekuensi, amplitudo, dan kecepatan gelombang. Konsep gelombang diterapkan dalam berbagai bidang ilmu, termasuk fisika, kimia, dan biologi dan teknik. Lalu kita akan menanyakan saya mau menanyakan jenis-jenis gelombang. Gelombang mekanik itu gelombang longitudinal. Partikel dalam gelombang ini bergerak searah dengan arah perlambatan gelombang. Contoh adalah gelombang suara di udara. Ketika seseorang berbicara, getaran suara menciptakan gelombang longitudinal yang merambat melalui udara dengan partikel udara yang bergoyang maju mundur seakan dengan arah perlambatan gelombang. Gelombang mekanik itu ada dua, longitudinal, transversal. Transversal, partikel dalam gelombang transversal bergerak tegak lurus terhadap arah perlambatan gelombang. Contoh adalah gelombang yang terjadi di permukaan air, di mana partikel air bergerak turun sementara gelombang yang merambat searah horizontal. Gelombang elektromagnetik itu ada gelombang cahaya, radio, mikro, sinar X, dan gamma. Gelombang elektromagnetik, gelombang cahaya adalah gelombang elektromagnetik yang terlihat oleh mata manusia. Cahaya memiliki spektrum yang luas, mulai dari sinar inframerah dengan panjang gelombang lebih panjang hingga sinar ultraviolet, sinar X, dan sinar gamma dengan panjang gelombang yang lebih pendek. Gelombang radio, gelombang dengan panjang gelombang yang jauh lebih panjang daripada cahaya tampak, dipakai untuk komunikasi nirkabel seperti radio dan televisi. Gelombang mikro digunakan dalam teknologi radar, komunikasi nirkabel, dan oven microwave. Sinar X adalah sinar X dan sinar gamma memiliki panjang gelombang yang sangat pendek dan digunakan dalam bidang kedokteran, penelitian ilmiah, dan teknologi deteksi. Gelombang air itu gelombang laut terjadi di permukaan air laut akibat pengurangan pengaruh angin, gravitasi, dan aktivitas geologi. Gelombang ini dapat memiliki berbagai tingkat energi dari gelombang kecil di kolam renang hingga gelombang besar di lautan. Gelombang seismik, gelombang primer, dan gelombang sekunder. Primer itu gelombang kompresi yang merambat lebih cepat dan dapat merambat melalui bahan padat, cair, dan gas. Sekunder, gelombang geser yang lambat yang hanya merambat melalui bahan padat. Jadi gelombang sekunder tak maksud gelombang primer. Oke.
mengenai fisiknya, secara fisik gelombang memiliki beberapa karakter dan yang menjelaskan perilaku dan sifatnya. Panjang gelombang lambda ini adalah jarak antara dua titik puncak atau lembah berturut-turut dalam gelombang. Panjang gelombang bergantung pada jenis gelombang dan mediumnya. Gelombang dengan panjang gelombang yang lebih pendek memiliki frekuensi yang lebih tinggi dan energi yang lebih besar. Frekuensi ini adalah jumlah siklus gelombang yang terjadi dalam 1 detik. Frekuensi diukur dalam Hertz. Hubungan antara gelombang dan frekuensi diatur oleh kecepatan gelombang dalam mediumnya, yaitu V sama dengan F kali lambda. Di mana V adalah kecepatan gelombang. Amplitude ini mengukur seberapa jauh gelombang bergerak dari posisi keseimbangannya. Untuk gelombang cahaya, amplitude berhubungan dengan kecerahan. Semakin besar amplitude, semakin terang cahayanya. Dalam gelombang suara, amplitude berkaitan dengan tingkat kebisingan atau volume suara. Kecepatan gelombang V. Kecepatan gelombang merambat dalam medium tertentu. Kecepatan gelombang tergantung pada sifat-sifat medium yang dilalui. Misalkan, kecepatan suara berbeda di udara dan air karena perbedaan kepadatan dan elastitasnya. Gelombang juga bisa mengalami fenomena seperti pembiasan, difraksi, interferensi, dan pemantulan refleksi yang semuanya mempengaruhi cara gelombang berperilaku saat berinteraksi dengan objek atau medium lain. Tanya apa lagi ya? Gimana memetiknya dulu? Tentu kita bisa menggunakan rumus-rumus yang terkait dengan karakteristik gelombang untuk melakukan perhitungan numerik. Mari kita ambil contoh gelombang suara. Hubungan antara panjang gelombang, frekuensi, dan kecepatan. Misalkan kita memiliki gelombang dengan frekuensi F sama dengan 440 Hz. Frekuensi nada A dalam musik merambat dengan kecepatan sekitar V
343 meter per detik. Kita menggunakan untuk menghitung panjang gelombang. Lambda V per frekuensi. Hasilnya 0,78. Jadi panjang gelombang suara dengan frekuensi 440 Hz di udara pada suhu 20 derajat Celcius sama dengan 0,78 meter. Energi dalam gelombang. Energi dalam gelombang berhubungan dengan amplitudo. Nah, kita ambil gelombang elektromagnetik seperti cahaya. Terdapat hubungan antara energi foton partikel cahaya dengan frekuensi gelombang melalui persamaan Einstein. E sama dengan H kali frekuensi, di mana E adalah energi foton, H adalah konstanta length, dan F pada frekuensi gelombang cahaya. Oh, ini rumus pas SMA ini. Misalnya, jika gelombang cahaya memiliki frekuensi 5 kali 10 pangkat 14 Hz, kita dapat menghitung energi fotonnya. Sama dengan 6,63 kali 10 minus 34 dikali 5 dikali 10 pangkat 14 Hz sama dengan 3,315 kali 10 minus 19 Joule. Jadi foton dalam gelombang cahaya dengan frekuensi 5 kali 10 pangkat 9 Hz memiliki energi sekitar 3,315 kali 10 pangkat minus 19 Joule. Dengan menggunakan rumus-rumus ini, kita bisa menghitung berbagai aspek numerik dari gelombang berdasarkan karakteristik gelombang, frekuensi, kecepatan, dan energi. Kalau misalkan terhadap sinyal internet, bagaimana numerik tersebut bekerja pada sinyal internet itu satelit ya, sinyal internet ya. Sinyal internet juga dapat dijelaskan dengan konsep gelombang, khususnya gelombang elektromagnetik. Untuk contoh numerik terkait dengan sinyal internet, frekuensi dan panjang gelombang. Sinyal internet menggunakan gelombang elektromagnetik seperti gelombang radio, gelombang mikro, atau transfer data melalui udara atau kabel optik. Gelombang radio yang digunakan dalam Wi-Fi misalnya dapat beroperasi pada frekuensi 2,4 GHz atau 5 GHz. Pada gelombang pada frekuensi 2,4 GHz dapat dihitung menggunakan V frekuensi kali lambda, di mana V adalah kecepatan elektromagnetik 3 kali 10 pangkat 8 meter per sekon dalam ruang hampa. Lambdanya yaitu 12,5 cm. Jadi untuk gelombang Wi-Fi dengan frekuensi 2,4 GHz, panjang gelombangnya sekitar 12,5 cm. Kecepatan sinyal dan transfer data. Kecepatan sinyal
kecepatan transfer data dalam sinyal internet seperti Wi-Fi diukur dengan megabit per detik (Mbps) atau gigabit per detik. Kecepatan maksimum teoritis digunakan koneksi Wi-Fi tergantung pada standar dan versi Wi-Fi yang digunakan. Misalkan Wi-Fi 6, kecepatan maksimum berapa gigabit per detik. Untuk menghitung transfer data menggunakan kecepatan sinyal yang 1 GB menggunakan Wi-Fi dengan kecepatan 1 Gbps, maka transfer data ukuran file per kecepatan transfer 1 GB kali 8 bit per byte. Hitungan untuk Wi-Fi dengan kecepatan transfer data dalam sinyal internet sebesar 20 Mbps. Misalkan 500 MB atau setengah giga, itu dengan sinyal Wi-Fi dengan kecepatan 20 Mbps 1 MB sama dengan 0,125 megabit sama dengan jadi kita transfer data menjadi kecepatan menjadi megabyte per detik Mbps. 20 sama dengan 20 kali 0,125 sama dengan 2,5 Mbps. Sekarang kita bisa hitung waktu yang dibutuhkan transfer data file sebesar setengah gigabyte dengan kecepatan transfer 2,5 Mbps. Jadi kecepatan transfer Wi-Fi sebesar 20 Mbps, Anda dapat mentransfer bagaimana kecepatan sinyal internet berpengaruh terhadap banyaknya pengguna smartphone.
kecepatan sinyal internet, penggunaan yang tinggi oleh banyak pengguna dalam satu area dapat mengaruhi kecepatan sinyal bagi setiap pengguna secara keseluruhan. Beberapa cara kecepatan sinyal dapat dipengaruhi. Bagaimana perhitungan numeriknya? Pembagian bandwidth. Misalkan sebuah jaringan memiliki bandwidth sebesar 100 Mbps. Jika terdapat 10 pengguna aktif secara bersamaan dalam jaringan tersebut mengalokasikan bandwidth secara merata, maka setiap pengguna memperoleh 2 Mbps. Oke. Bagaimana persamaan gelombang dari pembahasan yang ada di atas, yang telah kita bahas. Dalam konteks gelombang, persamaan yang sering digunakan untuk menggambar gelombang adalah persamaan gelombang. Persamaan ini bervariasi tergantung pada jenis gelombang suara. Medium tertentu, misalkan getaran, persamaan gelombang dapat diwakili oleh persamaan gelombang longitudinal, yaitu PXT, P0, sin, KX, min, T. Gelombang elektromagnetik. Persamaan gelombang elektromagnetik bisa dinyatakan dalam bentuk persamaan Maxwell. Lambda operator Laplace E sama dengan 1 per C kuadrat B kuadrat E dt kuadrat. Gelombang sinusoidal bukan persamaan umum gelombang sinusoidal. Mengapa tidak ada persamaan Schrödinger itu
Oke. Tolong buatkan saya satu soal tentang gelombang yang sudah kita diskusikan. Tolong berikan solusi dari atas. Oke, tolong buatkan jawaban dalam bentuk mantap. Coba kita copy, lalu kita beralih ke Octave. Kita coba run. Kok nggak ada gambarnya? Wih, grafik gelombang suara. Oke, sekian hasil diskusi saya dengan menggunakan ChatGPT mengenai gelombang suara, dan gelombang suara diselesaikan dengan oktav. Berikut adalah hasil
dari gelombang suara menggunakan oktav, grafiknya seperti di layar. Saya akhiri, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.